Di sebuah kota besar yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit, terdapat sebuah nama yang dihormati oleh semua kalangan, Nenek Marni. Dia adalah sosok yang tak biasa. Meski sudah berusia 72 tahun, semangatnya tak pernah pudar. Dengan tubuh kecilnya yang dibalut hijab sederhana dan senyumnya yang menenangkan, Nenek Marni memimpin salah satu perusahaan terbesar di kota itu, Marni Trust Corporation. Perusahaan ini berdiri atas visi mulia, membantu masyarakat kecil bangkit dari kesulitan ekonomi. Nenek Marni mendirikan perusahaan ini puluhan tahun lalu, bermodalkan keberanian dan keyakinan bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik. Dalam perjalanan panjang itu, dia menghadapi banyak rintangan, dari krisis keuangan hingga pengkhianatan rekan bisnis. Namun, Nenek Marni selalu bertahan, karena baginya, bisnis bukan sekadar soal uang, tapi juga soal memberi manfaat kepada sesama. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dulu, Nenek Marni adalah seorang pedagang keliling yang menjajakan kue di gang-gang sempit. Dia pernah tidur di lantai stasiun saat tidak punya uang untuk pulang. Namun, kerja keras dan doa membawa perubahan besar dalam hidupnya. Kini, dia adalah pemilik kerajaan bisnis yang memiliki puluhan cabang di seluruh negeri. Tapi, meski sudah berada di puncak, sifat rendah hatinya tak pernah berubah. Suatu pagi yang cerah, Nenek Marni duduk di ruang kerjanya yang luas namun sederhana. Di mejanya, terdapat tumpukan laporan keuangan, surat-surat penting, dan foto-foto kenangan masa mudanya saat berjualan kue. Pandangannya tertuju pada salah satu laporan yang menunjukkan kinerja salah satu cabang perusahaan di pinggiran kota. Laporan itu menunjukkan angka yang baik, tetapi hati kecilnya merasa ada sesuatu yang kurang. Dia teringat pada salah satu prinsip yang selalu dia pegang teguh, keberhasilan bisnis bukan hanya tentang laporan keuangan, tapi tentang dampak kepada masyarakat. Nenek Marni merasa perlu memastikan bahwa nilai-nilai ini tetap hidup dalam setiap cabang perusahaannya. Sudah lama aku tak turun langsung ke lapangan, gumamnya pelan. Dia mengerti bahwa angka-angka di laporan tak selalu mencerminkan kenyataan di lapangan. Ada sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Dengan tekad yang bulat, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak biasa. Dia ingin melihat bagaimana karyawan di salah satu cabangnya melayani masyarakat. Namun, dia tahu, jika datang sebagai pemilik perusahaan, para karyawan hanya akan menampilkan sisi terbaik mereka. Dia ingin melihat mereka apa adanya, tanpa tekanan atau kepura-puraan. "Aku akan menyamar," katanya sambil tersenyum penuh arti. Keputusan itu membuat hatinya berdebar. Sudah lama dia tak merasakan sensasi seperti ini, sensasi ingin tahu, tantangan, dan semangat untuk belajar sesuatu yang baru. Dengan penuh antusias, Nenek Marni merencanakan penyamarannya. Dia memilih pakaian paling sederhana yang dimilikinya, sebuah gamis polos yang mulai pudar warnanya, hijab yang tak lagi baru, dan tas kain yang biasa dia gunakan saat berbelanja di pasar. Dia ingin menyatu dengan masyarakat, menjadi salah satu dari mereka, dan merasakan pengalaman sebagai nasabah biasa. "Aku ingin tahu apakah mereka masih melayani dengan hati atau hanya bekerja demi gaji," bisiknya sambil menatap keluar jendela kantornya yang menghadap ke hiruk-pikuk kota. Dengan langkah penuh keyakinan, Nenek Marni meninggalkan kantornya tanpa memberitahu siapapun tujuannya. Dalam benaknya, dia yakin bahwa hari ini akan menjadi hari yang penuh pelajaran, bukan hanya untuk karyawannya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Pagi itu, mentari mulai menghangatkan jalanan pinggiran kota. Dengan mengenakan pakaian sederhana dan membawa tas lusuh, Nenek Marni menaiki angkutan umum menuju salah satu cabang perusahaan miliknya. Perjalanan itu membawanya melewati gang-gang kecil, rumah-rumah sederhana, dan pasar yang penuh sesak, pemandangan yang mengingatkannya pada masa lalu, saat dia juga berjuang dari bawah. Setelah hampir 1 jam perjalanan, dia tiba di depan sebuah bangunan bercat putih dengan papan besar bertuliskan, Marni Trust Corporation, Cabang Sentosa. Bangunan itu terlihat rapi dari luar, tapi suasana di dalamnya yang menjadi perhatian Nenek Marni. Dengan langkah mantap, dia masuk ke dalam. Di dalam, suasana tampak sibuk. Beberapa karyawan duduk di balik meja pelayanan, melayani nasabah yang datang silih berganti. Antrean cukup panjang, dan sebagian nasabah terlihat gelisah menunggu giliran. Nenek Marni bergabung dalam antrean, memperhatikan sekeliling dengan cermat. Dia memperhatikan seorang ibu muda yang menggendong anak sambil mencoba menjelaskan kebutuhannya kepada petugas,
seorang pedagang yang membawa setumpuk uang receh, dan seorang pria tua yang tampak kebingungan mengisi formulir. Semua orang di ruangan itu terlihat membawa harapan yang sama, bantuan dan pelayanan yang memadai. Ketika gilirannya tiba, Nenek Marni melangkah ke meja pelayanan dengan wajah ramah. Di balik meja, seorang karyawan bernama Sita menyambutnya. Sita adalah seorang wanita muda yang terlihat rapi, namun ada guratan lelah di wajahnya. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Sita dengan senyuman formal. Nenek Marni berpura-pura menjadi seorang wanita tua yang ingin membuka rekening tabungan kecil dari hasil berjualan kue di pasar. "Nak, Ibu ingin nabung. Tapi, Ibu nggak terlalu ngerti caranya. Bisa tolong bantu Ibu?" "Ya," katanya dengan nada pelan. Sita mulai menjelaskan prosedur pembukaan rekening dengan nada profesional, namun terburu-buru. Ketika Nenek Marni berpura-pura bingung dan mengajukan beberapa pertanyaan, Sita mulai kehilangan kesabarannya. "Bu, saya sudah jelaskan tadi. Kalau masih bingung, coba baca buku panduan ini," katanya sambil menyerahkan brosur dengan nada sedikit ketus. Antrean panjang yang mulai memanjang tampaknya membuatnya semakin gelisah. Nenek Marni tetap tenang meski dilayani dengan nada kurang ramah. Dia memahami bahwa pekerjaan di dunia pelayanan penuh tekanan, tapi sikap seperti ini tentu tak mencerminkan visi perusahaan. Dia memutuskan untuk terus mengamati. Ketika suasana mulai memanas, seorang karyawan lain bernama Andi mendekat. Andi, yang tampaknya sudah selesai melayani nasabah lain, memperhatikan interaksi Nenek Marni dan Sita. Dengan senyuman ramah, dia berkata, "Bu, mari saya bantu." "Sita, kamu istirahat sejenak, ya. Biar saya yang menangani." Andi duduk di depan Nenek Marni dan mulai menjelaskan prosedur pembukaan rekening dengan sabar. Dia bahkan membantu Nenek Marni mengisi formulir, sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab nasabah. "Tidak apa-apa, Bu. Kalau ada yang Ibu tidak mengerti, tanya saja. Saya di sini untuk membantu," katanya dengan tulus. Melihat sikap Andi, Nenek Marni merasa lega. Dalam diam, dia mengagumi cara Andi menangani situasi yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang. Sikap seperti inilah yang dia harapkan dari seluruh karyawannya, melayani dengan hati, bukan hanya dengan kewajiban. Setelah selesai dilayani, Nenek Marni mengucapkan terima kasih kepada Andi. "Nak, kamu ini baik sekali. Ibu doakan kamu sukses." "Ya," katanya sambil tersenyum. Andi hanya tersenyum malu-malu, tak menyadari siapa yang sedang dia bantu. Sebelum pergi, Nenek Marni meminta untuk bertemu dengan manajer cabang. Ketika manajer datang, dia membuka penyamarannya. Dengan tenang, dia berkata, "Saya Marni, pemilik perusahaan ini." Ruangan itu seketika sunyi. Semua karyawan yang hadir terkejut, terutama Sita. Mereka langsung berdiri dengan wajah cemas, takut akan mendapatkan teguran. Nenek Marni menatap mereka dengan lembut, lalu berkata, "Saya datang ke sini bukan untuk mencari kesalahan. Saya hanya ingin memastikan bahwa perusahaan ini tetap menjalankan visi kita, melayani masyarakat dengan hati." Saya sangat bangga pada Andi yang menunjukkan sikap itu hari ini. Tapi saya juga ingin mengingatkan kalian semua, bekerja di sini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tapi tentang membantu sesama. Beberapa hari setelah penyamarannya, Nenek Marni mengundang seluruh karyawan cabang ke kantor pusat untuk mengikuti pelatihan khusus. Berbeda dari pelatihan biasa, kali ini dia memimpin sendiri sesi itu. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, dia memulai dengan menceritakan perjalanan hidupnya, dari seorang penjual kue keliling hingga menjadi pemilik perusahaan besar. "Saya tahu betapa sulitnya hidup. Saya pernah berada di posisi nasabah yang kalian layani, orang-orang yang datang dengan harapan, membawa sisa-sisa keberanian untuk mengubah hidup mereka. Itulah mengapa saya membangun perusahaan ini, untuk menjadi tempat di mana mereka merasa dihargai, bukan sekadar dilayani. Tapi ketika saya datang ke cabang kalian, saya melihat ada yang hilang. Ada yang lupa bahwa melayani adalah tentang memberikan hati, bukan sekadar memenuhi tugas." Kata-kata Nenek Marni menusuk hati setiap orang yang hadir, terutama Sita. Dia duduk di pojok ruangan, menunduk, merasa malu atas sikapnya saat melayani Nenek Marni. Dia teringat bagaimana dia sering kehilangan kesabaran, bukan hanya pada Nenek Marni, tetapi juga pada nasabah lain. "Setiap orang bisa berubah, termasuk saya dulu," lanjut Nenek Marni. "Ada saatnya saya merasa lelah, marah, bahkan ingin menyerah.
Tapi saya belajar bahwa hidup akan lebih berarti kalau kita memutuskan untuk terus berbuat baik, bahkan saat itu terasa berat. Setelah sesi pertama, Nenek Marni membagi karyawan ke dalam kelompok untuk mengikuti simulasi pelayanan. Dalam simulasi itu, masing-masing dari mereka diminta menjadi nasabah yang memiliki beragam kebutuhan dan tantangan. Sita, yang awalnya merasa canggung, mulai menyadari betapa sulitnya menjadi nasabah yang diabaikan atau diperlakukan dengan dingin. Ketika giliran Sita melayani dalam simulasi, dia mencoba menerapkan apa yang dia pelajari dari Andi dan Nenek Marni. Dia berbicara dengan lebih lembut, menawarkan bantuan tanpa terburu-buru, dan menatap mata nasabah dengan penuh perhatian. Setelah simulasi selesai, Nenek Marni mendekatinya. "Sita, saya melihat perubahan dalam dirimu hari ini. Apa yang kamu rasakan?" tanya Nenek Marni dengan senyum hangat. Sita menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya baru sadar, Bu. Selama ini saya terlalu fokus pada diri sendiri. Saya lupa bahwa setiap orang yang datang ke sini membawa masalah mereka sendiri. Saya ingin berubah, Bu. Saya ingin melayani mereka dengan sepenuh hati, seperti yang Ibu ajarkan." Seminggu setelah pelatihan, suasana di cabang Sentosa berubah drastis. Sita, yang dulunya dikenal sebagai karyawan yang cepat kehilangan kesabaran, kini menjadi salah satu yang paling sabar dan ramah. Dia mulai melayani nasabah dengan senyum tulus, mendengarkan keluhan mereka tanpa terburu-buru, dan menawarkan solusi dengan penuh perhatian. Sikap barunya tidak hanya menarik perhatian nasabah, tetapi juga rekan kerjanya. Andi, yang sebelumnya sering membantu Sita, kini merasa bangga melihat rekannya berubah menjadi lebih baik. "Sita, aku salut dengan caramu sekarang. Kamu benar-benar berbeda," kata Andi suatu hari. Sita tersenyum malu. "Aku belajar dari kamu, Andi. Kamu selalu sabar, meskipun situasinya sulit. Dan aku juga belajar dari Nenek Marni. Dia mengingatkan aku bahwa setiap pekerjaan punya nilai, kalau kita melakukannya dengan tulus." Perubahan Sita membawa pengaruh besar pada tim di cabang tersebut. Mereka mulai bekerja lebih kompak, saling membantu, dan melayani nasabah dengan lebih baik. Dalam waktu singkat, cabang Sentosa menjadi salah satu cabang dengan kinerja terbaik, tidak hanya dari segi angka, tetapi juga dari kepuasan nasabah. Kisah perubahan di cabang itu sampai ke telinga Nenek Marni. Dia memutuskan untuk mengunjungi cabang tersebut sekali lagi, kali ini tanpa penyamaran. Ketika dia tiba, para karyawan menyambutnya dengan penuh antusias. Mereka memperlihatkan bagaimana pelayanan mereka telah berubah. Ketika berbicara dengan Sita, Nenek Marni berkata, "Saya bangga padamu, Sita. Kamu telah menunjukkan bahwa setiap orang bisa berubah, asalkan punya kemauan dan hati yang tulus." Sita tersenyum, matanya kembali berkaca-kaca. "Semua ini berkat Ibu, Nenek Marni. Ibu mengingatkan saya bahwa pekerjaan ini adalah amanah, dan setiap nasabah adalah tanggung jawab yang harus saya jaga." Kisah perubahan Sita dan timnya menjadi inspirasi bagi seluruh jaringan cabang perusahaan. Nenek Marni sering menceritakan kisah ini dalam pidatonya, sebagai pengingat bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal angka, tapi juga soal bagaimana kita membawa manfaat bagi orang lain. Bagi Nenek Marni, hari itu menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidupnya. Dia melihat bagaimana visi yang dia tanamkan bertumbuh, tidak hanya di sistem perusahaan, tetapi juga di hati karyawannya. Di usia senjanya, dia tahu bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu mengubah hidup orang lain, bahkan hanya dengan sebuah senyuman dan pelayanan yang tulus.